Tapi sampai sekarang masih open BO? Ya masih kalau ada yang minat. Berapa sih bayarannya, Bu? Oh, bayaran aku tuh murah banget deh. Oke, selamat siang. Selamat datang di Rancang-Rancang Orang bareng yang Mulia Agis di sini. Dan terima kasih banyak karena sudah menghabiskan kuota kalian untuk menonton Rancang-Rancang. Oke, di siang hari ini kita akan membawa salah satu narasumber yang luar biasa. Dan kita akan cerita-cerita kupas-kupas dorang sampai nunggu akar-akar begitu. Langsung aja kita sapa narasumber kita di siang hari ini. Kak Caca, tangan dulu guys. Ya, oke. Selamat siang Kak Caca. Selamat siang. Apa tuh? Yang Mulia. Yang Mulia. Kalau main ke tempat saya wajib panggil saya Yang Mulia. Oh, Yang Mulia dia harus wajib dipanggil Yang Mulia ya, betul. Iya. Ya, oke. Kak Caca apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Ini baru pulang dari Makassar kemarin Iya, baru ya? pulang dari Makassar. Oke. Kesini ngapain? Kesini ngapain? Kan di acaranya Kak Agis. Oh siap, benar banget. Terima kasih banyak udah datang di tempat saya. Dan mungkin kita akan nanya-nanya sedikit tentang gimana sih sosoknya Kak Caca. Oh iya boleh. Kak Caca ini sosok bisa dikatakan transpuan gitu? Iya, transpuannya istilahnya dulu tuh dibilang waria, tapi sekarang karena zaman udah modern jadi Oke. dipanggil transpuan. Oke. Lebih tepatnya transpuannya lebih bagus. Transpuan lebih bagus Lebih ya? bagus ya, kalau waria kayak agak terlalu kasar gitu ya. Tapi kalau ada yang keluarnya marah? Ya enggak lah, ya enggak kalau waria. Tapi asli cantik gitu. Oh, thank you so much. Ini sama aja. Beda dong. Aku tuh pengen langsat, kalau kamu pengen apa? Ya sama, pengen langsat. Orek-orek. Oke. Sambil ngobrol kita sambil santai ya. Kak Caca, udah berapa lama sih di Serwi? Oke, sebentar dulu asik. Coba aku nyalain. Oh, iya. Asik. Jadi disuruh itu aku udah berapa lama ya? Sebenarnya aku pernah kerja di sini. Aku pernah sekolah di sini dari kelas 2 SD. Oke. Sekolahnya di SD Apis, terus SMP sampai SMP kelas 2 aku sekolahnya di SMP 1 Serui. Oke. Tapi buka salon di sini kayaknya udah hampir 5 tahun, 6 tahun lah kalau nggak salah. 5 tahun. Jadi besarnya memang di Serwi. Besarnya di Serui. Lahirnya? Lahirnya di Makassar. Oh di Makassar. Di Makassar. Apa kareba? Apa karena baji-baji? Sadis. Mantap. Ya hari ini tampilannya Oh, kalah ya? Kalah ya? Enggak, sama aja kok, Kalah ya? sister. Sama aja ada ininya. Sama aja dong. Ini ada tapi masih ori deh. Oh, masih Jadi ori. ini bukan buatan dokter. Jadi, Jadi buatan apa ya? Buatan pabrik weh, kali ya. makin panas pembicaraan kita. Makin panas ya. Nah. ya. Cak, tapi dulu waktu sekolah SD masih jadi cowok. Sebenarnya aku sudah punya sifat seperti ini dari kecil. Sifat gimana tuh? Ya maksudnya kewanita-wanitaan gitu. Oke, Remayu. Tapi aku tahu bilang aku itu memang ada kelainan itu sejak aku di masa puber. Puber umur berapa tuh? Aku puber umur berapa ya? Kayaknya dari SD aku udah puber. Dari SD. Dari kelas 5 kayaknya. Udah mulai. Udah mulai. Karena sebenarnya itu aku terlambat sekolah, jadi aku SD itu 9 tahun. Oke. Jadi masa puberku itu kayaknya SD lebih cepet kan? Oke. Gitu, Beb. Pergaulan dengan teman-teman di sekolah dengan perempuan-perempuan semua atau ada juga? Ya, dengan kebanyakan sih dengan cewek. Kalau dengan cowok kan aku kan pikir dia tuh mainnya kasar. Kalau cewek dia lebih ke gimana ya, halus cara mainnya. Kalau cowok kan kasar-kasar kalau main dulu waktu kita kecil. Tapi seneng dikasarin sekarang. Seneng ya kalau dikasarin sekarang, apalagi sama cowok-cowok manja. Aduh, suka banget. Oh. Beb. Sangat suka. Suka dikasarin. Oke. Dari orang tua ketika melihat perilaku Kak Caca, Nyai Caca Nyai seperti Caca. ini, ada komplain nggak? Ya namanya komplain pasti adalah orang tua. Siapa sih orang tua yang mau anaknya jadi seperti ini? Oke. Seperti ini kayak kewanitaan gitu. Kewanitaannya Oke. istilahnya ya jadi transpuan. Awalnya nggak diterima, apalagi bapak, keluarga besar aku. Cuman istilahnya ya sudahlah. Karena memang ini sudah takdir aku seperti ini, ya sudah aku jalani. Oke. Jadi sempat diusir, nggak diterima sama keluarga. Diusir umur berapa tuh? Umur berapa ya? Masih udah lulus sekolah? Kayaknya itu belum, itu masih SMP kelas 2 aku sudah melarikan diri. Melarikan diri dari karena Oke. istilahnya di sini kan orang-orang dulu ya istilahnya nggak menerima, istilahnya transpuan dulu kan di sini belum ada. Didiskriminasi. Didiskriminasi, Beb. Betul. Sampai diusir, lalu melarikan Maksudnya diri. suka diusir-usir begitu, disuruh pergi, sudah akhirnya ya pergi. Apa kata-kata yang paling menyakitkan yang masih diingat sampai sekarang?
Kalau kata-kata menyakitkan sih sebenarnya sih nggak ada. Cuman bapak bilang aku nggak boleh jadi seperti ini istilahnya. Maunya dia itu punya keturunan laki-laki yang normal karena aku kan 5 bersaudara. Aku anak kedua tertua laki-laki. Oke. Gitu. Berapa bersaudara tadi? 5 bersaudara. 5. Jadi yang pertama itu cewek, Oke. kedua cowok, ketiga cewek, keempat cowok, kelima cewek. Cewek. Oh, Jadi aku tertua laki-laki bersaudara. Jadi istilahnya bapak tuh mau istilahnya nanti aku jadi ahli waris di keluarga karena sebagai laki-laki tertua. Oh, jadi kalau sudah begini masih dapat ahli waris tidak? Ya pastinya dapat lah. Ah, siap. Oke, besar di terus pernah sempat diusir oleh kedua orang tua. Oh, sorry, melarikan diri. Melarikan diri karena tidak maksudnya nggak direstui. nggak direstui jadi seperti ini. deh. Oke. Sebelum mempunyai usaha salon, kegiatan apa nih? Jadi waktu aku belum punya usaha salon ya, jadi aku kelas 2 SMP itu aku udah mulai mangkal di pinggir jalan. Yang namanya kita belum tahu kerja salon. Mangkal di pinggir Mangkal di jalan. pinggir jalan. Jadi itu di tempatnya itu di Oke, mangkal di pinggir jalan ngapain, Bu? ya gitulah jadi PSK begitu. PSK. Istilahnya apa ya? Itulah. Menjual diri. Menjual diri ya tepatnya, tapi aku tuh dulu masih di pinggir jalan, aku jual dirinya dulu. Di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Di daerah Di daerah itu namanya tuh tapi sekarang udah jadi itu kan lapangan tempat warga berkumpul. itu tahun berapa itu? Itu sekitar tahun berapa ya waktu aku kelas 2 SMP? Aku kan angkatan 07. Berapa tahun yang lalu? Udah lupa juga, kayaknya udah lama deh. Iya, matematika saya juga lemah sih, tapi tahun-tahun itu memang lagi Kayaknya banyak. itu aku umur ya masih belasan lah Beb ya. Masih belasan, masih perawan banget Masih ya. perawan tinting. Tapi keperawanan itu diambil sama Wow, udah mulai panas. laki-laki yang ada di Siapa dia? jangan sebut nama. Itu aku masih SD loh, kalau nggak salah. SMP kelas 1. Oke, jadi bisa jadi menjerumuskan diri menjadi sosok transpuan dan bekerja sebagai itu di itu apakah salah satunya dilecehkan oleh sang pacar yang menurutmu tadi itu yang waktu satu SMP itu? Jadi waktu aku SMP itu aku tuh diambil direnggut ya keperawananku itu kan masih di istilahnya kan. Oke. Terus karena aku sudah nggak betah, nggak tahan tinggal di karena kan sering dibully istilahnya kan di sini kan dulu belum ada seperti saya. Karena bahasa-bahasa ini. Mungkin karena benar. orang belum mengerti, so tau kan kita seperti ini kan pasti didiskriminasi. Jadi akhirnya aku berangkatlah ke Bisa menerima di sana juga. Alhamdulillah bisa menerima, tapi tidak semua lah orang menerima kita sebagai transpuan. Oke, menjadi seorang PSK di pinggir jalan. Itu bayarannya berapa? Ngerokok dulu dong. Oh, bayarannya. Ngerokok dulu dong, Say. Jadi kita ngerokok dulu ya sambil Boleh, kita sambil ngerokok cerita. sambil sharing sama siapa tadi? Yang mulia. Oh, yang mulia, yang terhormat ya pemirsa Budiman dimanapun Anda berada yang Iya. lagi nonton. Cakep. Berapa tuh budgetnya, Say? Jadi budgetnya itu waktu di masa itu tuh masih 50.000 Sekali main. sekali main. Bisa 30K juga. 30.000. 30.000. Nasi Padang satu bungkus. Itu cuma nasi padang nasi bungkus, tapi waktu itu istilahnya 30.000 itu udah lumayan. Udah lumayan ya di udah tahun lumayan. itu. Itu buat beli apa dapetnya itu? Jadi dulu kan aku kan istilahnya aku juga tulang punggung keluarga. Oke. Heeh. Oke. Jadi istilahnya aku pernah lah kasih uang jajan ke orang tua itu hasil dari sebenarnya. Sebenarnya nggak tega, cuman mau di apa ya istilahnya kan nggak ada kerjaan. Betul, Say. Pada saat itu juga aku belum bisa kerja namanya salon di dunia kecantikan, jadi Oke. aku mangkalnya di pinggir jalan. Yang mulia yang terhormat. Baik rakyatku. Berapa lama mangkal? Itu ada sekitar 5 tahunan aku mangkal. Mangkal. Jadi mangkal sambil kerja salon, tapi bagian cuci-cuci Oke. handuk. Awalnya? Awalnya, jadi awalnya itu aku kerja di salon itu cuman bagian cuci handuk. Oke. Yang ngajak untuk kerja di salon ini siapa? Apa sesama teman-teman di transpuan juga? Sama transpuan. Oke. Jadi disitulah saya berpikir sampai kapan saya harus jadi PSK, melacur di pinggir jalan. Karena pasti saya kan ingin punya apa ya, istilahnya ingin Kehidupan punya yang- keterampilan, kehidupan yang lebih layak, yang lebih baik. Jadi masyarakat di sekelilingku bisa menerima saya ya. Pernah dilecehkan parah atau enggak oleh pelangganmu dulu enggak? Dilecehkan parah pernah. Yang paling parah apa? Yang paling parah itu waktu aku mangkal di pinggir jalan pernah aku kayak disiram air kencing, air comberan. Sama pelanggan itu? Sama bukan pelanggan sih sebenarnya orang-orang lewat yang jahil Oh di ya masa jahil, itu. baik. Tapi kalau pas lagi
berjualan begitu ya. Lagi berjualan. Lagi berjualan di pastilah. tanah lendir ya. Sampai udah pernah diambil sama Satpol PP, sama Pamung Praja ya pernah. Dikejar-kejar gitu. Dikejar-kejar sampai aku jatuh ke parit. Untung paritnya nggak ada air ya pemirsa Budiman. Coba kalau ada, aduh bisa basah kuyup aku sebadan pada Kotor saat ya itu. Nyai Kotor ya. banget, ya. Oke, luar biasa. Awal bekerja di salon hanya sebagai tukang cuci handuk. Jadi awal kerja salon itu hanya cuci handuk. Terus lama-kelamaan disula aku cuci rambut. Oke, bertahap. Bertahap dari cuci rambut pindah ke cuci rambut. Tapi aku tuh orangnya dari dulu memang mau kerja salon, jadi saya memang mengintai kayak mengintip gitu. Jadi saat ada pelanggan aku lihat, aku perhatikan sampai akhirnya bisa. Bisa sampai taraf yang seperti ini ya. Yang seperti ini. Oke. Pernah merasa ada ketakutan nggak? Aduh, saya pernah bekerja sebagai PSK, ketakutan penyakit-penyakit. Ya kalau masalah ketakutannya sih pasti ada lah rasa takut. Baik. Apalagi penyakit 3 huruf ya. Bisa sebut nggak? Boleh, Tidak, sayang. Ya HIV. Jadi buat teman-teman transpuan, Ya. Istilahnya apalah? Kalau kita menjajakan diri, gonta-ganti pasangan, usahakan itu kita menggunakan kondom. Tapi kondom itu juga kan belum tentu kita, Betul. belum tentu. Jadi sampai sekarang ada rasa takut sebenarnya. Oke, tapi sampai sekarang Tapi alhamdulillah aman karena aku sudah pernah tes PCT. mantap. Ya, Caca jadi keren aku ya. tes PCT, Beb. Oh gitu, jadi Jadi aku tahu istilahnya aku apa ya? sehat, sehat, baik-baik aja gitu ya. Oke. Sudah melewati masa-masa suram seperti itu, sekarang Kak Caca ini punya bisnis salon. Ya, Bahkan mempekerjakan beberapa teman-teman yang juga sesama transpuan. sesama transpuan. Jadi aku memperkerjakan itu Diserui sama ini. transpuan, diserui ya. Tapi transpuannya ada yang bentuknya kayak cowok, bisa dikata lah gay. Oke. Jadi kita kan punya beberapa macam bentuk ya. Ya. Ada transpuan yang berpenampilan kayak cewek. Bentuknya gimana Ada tuh? gay. Oke. Yang bentuknya kayak laki-laki. Ada homo juga. Homo sabiannya homoseksual. Selain itu bentuknya kayak apa itu? Homoseksual. Jadi laki-laki yang berbentuk. Ada gigolo. Jadi banyak bentuk, Beb. Wow, bahasa kita panjang banget ya. Kalau mau bahas masalah ini panjang banget. Beb. Panjang ya. Bisa sampai 1 hari 1 malam nggak Yes. selesai. Saya suka. Sudah jadi business woman ya, bisa dikatakan. Alhamdulillah begitu. Masih ada yang ganggu-ganggu nggak cowok gitu? Ya kalau cowok pastilah banyak yang ganggu. Cowok banyak yang ganggu. Banyak. Di sini banyak. Banyak. Yang suka sama pintu belakang banyak Nyai. Banyak. Mungkin bosan kali ya main pintu depan jadi mau coba pintu belakang. Oke, salah satu tim kita ada nggak Nyai yang pernah? Ya enggak lah. Oh enggak ya? Enggak ada. Peace. Jadi kalau itu semua tuh rahasia saya. Oh baik Nyai, baik. Oh gitu. Di ternyata banyak juga yang Banyak dan ada. Mau berondong, mau suami orang juga ada, Beb. Jadi kita buka-bukaan ya, Beb. Oke, Ya. Nyai bener. Berarti bisnis salonnya nggak terlalu ini sampai Nyai juga masih ngebuka nih untuk para pria-pria. Iya, masih buka untuk para pria-pria hidung belang karena itu juga kebutuhan aku ya. Kalau cocok ya aku layani, kalau nggak cocok nggak juga sih. Aku pernah ngeliat di postingan Nyai banyak cowok-cowok yang, hai kenalan dong. Terus Nyai Caca nih udah jujur, saya nih cowok, itu kan saya nih cowok, saya nih transpuan. Tapi masih aja tuh ya udah nggak apa-apa. Iya. Coba cerita dong, cerita. Yang paling parah, yang paling ngejar-ngejar terus. Yang paling parah di daerah yang gak usah diceritain di seluruh. Oke, baik. Jadi daerah Di juga boleh sih kayak tim ya. Kita bahas yang Aja Nyai, bagus. Di aja di nih. sini aja. Baik. itu awalnya cuma berteman di Facebook, sosial media. Sosial kembali media, di oke. Sosial media. Terus itu juga ada anak sekolahan mungkin. What the fuck? Sekolahan. Seru. Ada ya orang pekerja ada pendatang juga. Ada. Itu ketika mereka nanya bisa nggak sama-sama begitu. Ada syarat-syarat khusus yang Nyai kasih nggak? Siapa tahu habis ini ada yang mau. Oh, syarat-syarat khususnya sih sebenarnya nggak ada. Yang penting suka cocok ya. It's okay. Kita ketemuannya di mana? Jadi biasanya kita ketemuannya tuh di hotel. Oh. Kadang juga aku ada tempat eksklusif. Eksklusif untuk Buat para pejantan yang pengen mencoba ya, mencoba tubuh Nyai yang mungil dan seksi ini mungkin ya Beb ya. oh my god. Gitu. Nyai pelajar udah. Ya pelajar udah. Pejabat ada nggak Nyai? Kayaknya sih ya. Jujur. Ada lah. Ada. Pernah lah. Pernah pejabat ya? Pernah. Pejabat, pengusaha, businesswoman pernah. Ini juga. Main juga. Iya main juga. Oh, di
Banyak ya Nyai. Enggak banyak juga sih, tapi maksudnya ada. dari 100 itu ya mungkin ada lah 50%-an. 50%-an. 50%, 70 lah mungkin ya. Jadi kebanyakan cowok juga ada main kan sih. Apa enaknya sih ya kira-kira kalau main bola? Ya nggak tahu juga sih enaknya di mana, tapi kalau aku enak kan ya. memang ada rasa memang enaknya. Oh. Sebenarnya sakit sih, tapi sakit-sakit enak mungkin ya. Sakit-sakit enak. Oh, baik. Aku kepo nih. Eh, Nyai, Iya, Beb. boleh nggak tahu nama aslinya Nyai sih? Ya, jadi nama asli aku itu dari kecil di kakak itu Aksa. Aksa. Jadi Muhammad Aksa. Keren Nyai. Jadi nama aku tuh Aksa. Jadi kalau teman-teman aku angkatan 07 di pasti tahu lah Aksa. Terus biasa juga aku dipanggil Banca. Dipanggil Banca, dipanggil Aksa. Oh, dipanggil Aksa. Akhirnya. Dulu kan sering dipanggil Bancilo sama teman-teman waktu SD, SMP itu Bancilo tuh kesingkatan dari Bancilo. Oh shit. Angkatan 2007. Jadi angkatan 2007, ya ini aku Caca. Biasa dipanggil waktu zaman sekolah SD sampai SMP itu Aksa. Aksa. Aksa, Muhammad Aksa. Wow, Muhammad Aksa nama yang bagus. Kak Caca ya. Alhamdulillah. Sekarang bisnisnya selain salon apa lagi? Selain salon, aku bisnisnya ya jual-jual online shop. Baju-baju begitu. Cari kesibukan, apalagi kan sekarang ya istilahnya kan keadaan agak sedikit sepi ya, Beb ya. Tapi harus selalu bersyukur, Beb. Betul, sedikit betul. dan banyaknya kita harus syukuri, Beb ya. Betul betul sayang, betul betul. Kak Caca, apa tadi selain bisnis online dan juga bisnis salon gitu kan? Jadi ada 3 bisnis. Oh ya, apa tuh? OPMBO juga. Jadi sobat tahu ada yang minat OPMBO samanya Woi! silahkan. Oh, privasi loh, Beb. Ditit ya, jangan. Bentar. Boleh Jadi hubungi privasi, Beb. hubungi nomor di bawah ini. Ini kalau kita lakukan privasi. Tamu kita gila banget hari ini ya. Sip, tapi keren. Kak Caca ini mau menunjukkan diri sebagai sosok yang seperti ini dan menyingkap sedikit kehidupan para transpuan yang ada di APN gitu ya. Pernah berpikir ke depannya saya pengen stop deh gitu. Pernah nggak? Sebenarnya pernah, sampai aku nangis kalau di malam hari. Siapa sih mau terlahir seperti ini? Sebenarnya aku tidak mau terlahir seperti ini. Tapi cuma mungkin karena takdir. Tapi kalau dibilang saya berdosa, ya mungkin saya berdosa karena sudah menyalahkan takdir. Istilahnya saya terlahir sebagai laki-laki dan saya ingin menjadi perempuan. Tapi takdir ini saya jalani, saya happy, saya enjoy, saya senang dengan keadaan aku yang sekarang. Awalnya aku nggak terima dengan keadaanku yang sekarang. Oke. Karena istilahnya kita tuh jadi cemoohan masyarakat luas. Ada Iya. yang tidak terima dan ada yang menerima. Itu masih Ya masih sampai sekarang terbayang-bayang. Tapi kalau memang ada keajaiban, saya disuruh untuk berubah menjadi laki-laki normal, aku pengen banget jadi laki-laki normal. kembali. Aku Ya? pengen punya keturunan, pengen hidup normal seperti perempuan dan laki-laki lainnya. Umumnya, benar-benar ya. Tapi cuman ya sudahlah, aku jalani takdir aja seperti air yang mengalir. Kedepannya seperti apa? Hanya Tapi Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Sayang. Siap. Tapi dengan pekerjaan dan posisi seperti ini sudah berhasil membahagiakan orang tua. Alhamdulillah sudah, karena aku itu nomor 1 orang tua. Jadi kalau aku ada sedikit rezeki, aku bagi untuk orang tua. Karena orang tua buat aku itu yang pertama. Karena orang tua yang mendoakan saya sampai akhirnya saya bisa hidup seperti ini. Oke. Istilahnya ya hidupku sudah ada lah, nggak kaya, nggak miskin, sederhana tapi buat aku sudah mapan. Karena udah bisa cari uang sendiri, Betul, jajan sendiri, mau beli pakaian sendiri, nggak minta lagi sama orang tua. Oke. Rencana ke depan pengen nikah nggak sih? Rencana ke depan untuk saat ini sebenarnya kalau dibilang nikah sih kayaknya enggak deh kalau mau nikah sama perempuan. Loh, Karena aku kan nggak ada perasaan sama sekali sama perempuan. nggak ada sama sekali. Enggak ada sama sekali. Biar perempuan bugil di depan aku, ya nggak ada rasa. Kalau kayak tim-tim ini bugil Ya depan ada lah, Beb. Laki-lakinya cucok meong loh, Beb. Tuh. Oh, suka tipe laki-laki yang gimana sih, Nyai? Oh, tipe Cerita dulu laki-laki. dong. Jadi aku bicara di sini ini jujur ya, Ya, Beb. boleh. Aku tuh sukanya laki-laki yang kurus, tinggi, berkumis. Yang jelas ada kumis-kumis tipisnya, aku tuh suka banget. Yang berewokan juga aku suka. Kalau laki-laki kulit putih aku kurang seret. Jadi putih kurus tinggi. Bukan, hitam manis, Hitam kurus manis. tinggi. Sam? Oh, Asik, boleh. asik. Jadi Nyai punya ketertarikan terhadap cowok yang hitam-hitam manis. Yang begitu. hitam-hitam manis, kurus-kurus. Yang mukanya kayak preman-preman, sanger-sanger gitu, aku suka banget, Beb. Masuk besok. Jadi yang merasa dirinya preman, siapa tahu ada yang minat dengan Nyai, bisa silakan. Boleh ya. Langsung Kontaknya? Kontaknya di bawah ini, Beb. Gila Nyai. Nyai,
Iya, Beb. Sudah Yang punya, mulia. yang mulia ya. Sudah punya berapa karyawan? Jadi kemarin itu sempat aku pakai berapa karyawannya pertama buka salon itu aku pakai 2 karyawan. Terus pindah ke Kodim aku pakai 3. Jadi sekarang aku kerja sendiri. Oke. Jadi gimana tuh ngatur waktunya kerja sendiri tuh? Ngatur waktunya ya. Biasanya aku tuh bangunnya sebenarnya siang yang mulia. Tapi sekarang aku bangunnya lebih awal karena harus bersih-bersih salon. Bisnismen mah bebas ya, Iya, Nyaya. Mau bangun jam berapa yang mau bangun penting. jam berapa, tapi istilahnya sekarang kan ya namanya usaha kita harus bangun pagi lah, Beb. Jadi pagi itu aku usahakan bangun pagi, terus menyimpan di salon bersih-bersih, baru buka salon jam 9. Jadi salon Caca bukannya jam 9, Tuh. 9 pagi tutup jam 8 malam, jam 9 malam juga bisa, Beb. Tergantung dari tamu. Dari tamu ya. Jangan salah, aku warnain rambut di Caca. Jadi sama yang mulia Caca ini lah. warnain rambut sama aku, tapi dia Keren. kerja sama Yusuf Saputra ya. Karena yang pernah kita pernah satu rekan kerja. Keren banget deh. Yang mulia pengen nanya juga nih sama Nyai. Ini asli. Jadi kalau yang ini sebenarnya Wow. dia bukan asli ya. Jadi gimana? Bukan asli gimana sih? Bukan asli maksudnya, Operasi. pastilah buatan-buatan. Oh, operasi. Operasi juga enggak. Karena memang pesan orang tua, kalau aku sampai operasi, yang di dalam tubuh ini, di luar tubuh ini aku ada operasi, itu keluar dari kakak. Dikeluarkan dari kartu keluarga. Dikeluarkan dari kartu keluarga. Tapi berani nih ada. Tapi memang ini ada karena aku minum hormon. Oh. Jadi ada namanya hormon, kalau kita minum hormon itu dia bisa menumbuhkan donat-donat kita ya. Donat ini. Bunda Lolita bilang donat-donat. Oh, iya, ya. Bunda Salam buat Bunda Lolita donat ya. Siap, baik. Gitu, Beb. Rasanya gimana sih? Rasanya Biasa apanya? aja. Biasa aja. Jadi aku tuh minum pil hormon, jadi dia itu memperbesar. Tapi dia besarnya nggak terlalu besar-besar seperti yang di OP kan, kayak buatan Thailand, buatan Oh, di ya. Jakarta atau Oke. Korea. Baik. Jadi ya istilahnya susu-susu perawan lah umur-umur 18 tahun. Wow, susu perawan. Jadi ada airnya juga yang mulia. Minum dulu kayaknya. Jadi kayak kita minum dulu ya pemirsa Budiman di luar sana yang lagi nonton kita berdua. Minum dulu biar enak. Ini kayaknya udah panas ya. Sudah panas pembicaraannya. Ini bisa kempes gak sih? Bisa. Penasaran. Jadi pada saat kita nggak minum hormon dia akan kempes. Dan dia kempesnya itu dia nggak kempes berbentuk laki-laki kayak rata. Jadi dia kayak agak kendor gitu ya. Aduh, Kendor. jadi agak kendor. Agak kendor. Tapi sampai sekarang aku konsumsi lagi, Beb. Biar agak. Karena kayaknya kalau ada belahan-belahan gitu kan lebih manja ya sekiranya, sister. Oh, jadi bisa. Deh enak. Karena hidung belang di luar di sana tuh pasti lihatnya yang belahan-belahan dulu, Beb. Oh, baiklah. Biar aku cantik kalau nggak ada belahan, laki-laki nggak bakalan tertarik. Bakal jauh ya. Bakal menjauh. Tapi coba kalau ada belahannya sedikit, aduh, matanya tuh bilolo. Orang Papua bilang matanya Bilolo. bilolo. Tarik. Yang atas ada isi. Ada. Yang bawah diganti nggak? Kalau yang di bawah aku belum ganti kelamin. Jadi semua ini normal. Jadi muka aku itu nggak ada yang di OP, nggak ada yang disuntik. Oh, serius? Bohong. Serius, aku nggak bohong. mungkin. Hidung. Sumpah, hidung asli, Beb. Nggak mungkin, Sumpah nggak demi Allah, ini asli. Nggak, Banyak pilar, orang yang pilar. bilang, enggak, banyak orang yang bilang ini OP loh, Beb. Tapi ini sumpah asli kecil kan. Banyak orang yang bertanyakan, tapi ini asli sumpah, nggak operasi. Kalau operasi aku udah begini. Jadi hidung aku ini asli. Pilar nggak pilar? Enggak, pilar juga enggak. Tanam benang nggak ada tanam benang? Enggak, aku takut Oke. yang namanya jarum suntik. Oke, kalau jarum yang lain? Jarum yang lain, aduh suka banget. Oke, oh jadi nggak operasi sama Enggak sekali? operasi, jadi muka aku ini real, masih ori. Di sini juga semua masih ori, jadi jenis kelamin di bawah juga masih ori. Memang benar-benar tidak mau merubah atau seperti apa nih? Jadi kalau dibilang untuk merubah, dulu pernah ada. Waktu aku di usia 18 tahun pengen istilahnya merubah mulai dari payudara, dari Oke. jenis kelamin. Tapi setelah aku tumbuh dewasa, remaja, aku semakin menggebu-gebu sebenarnya mau operasi. Cuman karena berhubung belum ada duit, ya udah kayaknya untuk sekarang ini sudah nggak ada rasa ingin operasi. Jadi udah gitu aja ya? Udah gini aja. Oke. Pertanyaan yang sangat-sangat saya pernah merasakan sebesar apa sih? Rokok dulu sih. Udah lanjut. Pernah merasakan sebesar apa sih, Bu? Yang itu, Bu? Saya malu nanyanya. Oh, anunya ya, Beb ya. Bu, iya tuh, Bu. Itu. Jadi aku tuh sudah pernah mencoba beberapa macam bentuk dan jenis. Oh. Ya namanya aku juga. Oh. Istilahnya apa ya? Oh.
Tolong ditit ya. Jadi semua jenis anu itu aku sudah pernah rasakan, mulai dari yang bengkok, lurus. Jadi ada bengkok, ada lurus, ada gini juga nih. Oke, Jadi mulai dari ukuran S, M, L, XXL juga sudah pernah aku rasakan, Beb. Sumpah loh. Jadi sini aku maunya tuh real, nggak ada kebohongan. pernah sampai disiksa nggak sama orang? Pernah. Iya. Pernah aku dapat kejadian. Makanya aku kok seksnya ini aneh. Gimana tuh? Sempat sampai dipukul-pukul, digampar, di ini, di itu. Jadi aku bingung sampai pernah aku bertanya sama teman aku, kok pernah aku dapat pelanggan seperti itu? Dia bilang itu katanya seks mania, apa kok nggak salah ya? Ada ya nama seks itu. Jadi dia senang kalau kita dalam keadaan luka, terluka, nangis, berteriak intinya. Sakit. Saya pernah sakit. Sampai yang parah banget pernah nggak itu? Pernah. Terus lapor polisi? Enggak. Enggak, Enggak lah ya, ngapain lapor polisi? Takut lah aku. Kan di zaman itu aku belum terlalu resmi ya di orang tua, istilahnya Oh, masih, baik-baik. masih sembunyi-sembunyi lah. Jadi waktu aku kecil itu, Beb, ini di ya, aku kelas 2 SD sampai kelas 6 SD itu, aku kan dulu pengen banget yang namanya baju perempuan, pengen pakai bra. Jadi baju-baju perempuan aku itu, aku simpan di belakang kandang ayam. Baju-baju perempuan disimpan di kandang oke, di kandang ayam terus? Pohon belimbing itu aku simpannya di situ, Beb. Disembunyiin ya baju? Disembunyiin, karena kalau bapak tahu pasti dipukul lah aku. Oh, jadi kisahnya begitu. Mungkin tim ada yang mau jadi perempuan bisa kayak Jadi mau disembunyiin. jadi seperti aku tuh susah pada zaman itu. Pada zaman itu. Beda dari di zaman sekarang. Yang istilahnya udah mulai terbuka orang ya. tua sudah ada yang bisa menerima anaknya terlahir sebagai transpuan. Tapi waktu di zaman aku itu susah banget, Beb. Baik. Sangat susah. Sampai aku dipukul, di apa. Gitu. Tapi sampai sekarang masih open BO? Ya masih kalau ada yang minat. Berapa sih bayarannya, Bu? Oh, bayaran aku tuh murah banget, Beb. Ah, jangan bilang murah kan. Ntar Sumpah. Jadi kalau open BO untuk kayaknya enggak deh. Kalau di sini aku sih lebih ke suka sama suka aja. Oke. Aku nggak pernah minta target. Nggak bentar lagi, berarti suka sama suka gas aja? Iya, gas aja. Oke, siap. Mungkin terakhir nih, Nyai, apa sih yang pengen disampaikan ke orang tua sekarang? Buat orang tua aku, sahabat orang tua yang nonton ya, podcast kita ya. Iya, nanti bunda yang, bukan bunda apa? Yang mulia. Yang mulia. Saya cuma mau bilang, saya jadi seperti ini, yang penting bisa berbuat baik ke masyarakat, buat keluarga, buat orang tua. Jadi pesan saya buat bapak dan mama, buat saudara, keluarga besar saya jadi seperti ini, tapi nanti saya mempertanggungjawabkan sendiri tanpa menyusahkan orang tua dan orang-orang terdekat saya. Begitu aja, Bunda. Itu yang mulia. Iya, rakyat tuh kadang suka ini. Kalau untuk masyarakat luas nih yang masih menilai kamu sebelah mata. Ya, untuk masyarakat luas, tidak semua transpuan itu mempunyai kelakuan yang istilahnya yang bagaimana nih. Tanda kutipnya yang ya kita sebagai transpuan kita juga sama seperti laki-laki dan perempuan. Ada yang baik, ada yang buruk. Baik, itu aja ya, jangan diskriminasi. Tidak usah didiskriminasi. Yang penting kita sebagai transpuan juga kita harus menunjukkan kita sebagai transpuan itu yang mempunyai apa ya ceritanya ngomongnya ke orang. Suatu karya yang bagus juga. Karya yang bagus. Jadi masyarakat luas bisa menerima kita ya. Tanpa harus memandang kita tuh sebelah mata. Siap. Yang mulia. Oke. Nah, itu tadi cerita-cerita singkat rancang-rancang orang bersama Nyai Caca terkait bagaimana sih kehidupannya transpuan di ini. Ternyata masih banyak diskriminasi juga. Tapi jangan salah karena Nyai Caca ini sudah juga memberdayakan masyarakat-masyarakat yang sama, yaitu transpuan yang ada di sukses terus buat Nyai Caca. Terima kasih banyak. Sama-sama. Di promo dong, subscribe. Di subscribe Betul. ya channel YouTube dari Yang Mulia Agis Rancang-Rancang. Oh, Yang Mulia Agis Rancang-Rancang. Jadi aku lagi bersama Yang Mulia Bunda Agis Rancang-Rancang. Jangan lupa di subscribe. Oke. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di rancang-rancang selanjutnya. Kita ngupas orang hidup. Dan terima kasih Yang Mulia Agis. Sampai jumpa.